Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian rutin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bermuajah kembali kali kedua dalam rangka membahas Terumus Langit. Mudah-mudahan Allah permudah pemahaman kita untuk mendapatkan tambahan ilmu, hikmah, hidayah, sehingga menjadikan jalan kebaikan di kehidupan kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Salawat salam selalu tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan selalu bersalawat cinta kita bertambah, dampaknya kita akan bersemangat mengikuti ajarannya. Insya Allah dengan begitu kita akan diakui sebagai umatnya, bisa bangkit bersama beliau sebagai ashabul yamin, barisan kanan. Insya Allah diselamatkan, disyafaati, diberi minuman dari telaga Khaut, dan bersama Rasulullah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita membahas tentang 3 hal. Yang pertama, jika seseorang bersentuhan dengan riba, apa dampaknya? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 menginformasikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal massi. Dan orang-orang yang memakan atau mengambil harta riba, tidaklah mereka itu bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ini artinya jika seseorang berurusan dengan riba, maka akan terganggu stabilitas mentalnya, sakit jiwanya, minimalnya stres, lanjutannya bisa insomnia, selanjutnya memang benar-benar bisa gila atau gangguan jiwa yang kita kenal pada umumnya. Saya pernah berjumpa dengan ibu-ibu pengajian, sudah lama sekali peristiwanya, mengeluhkan ada seorang anak yang kisaran kelas 4 SD, jika bertemu dengan orang, pakaiannya selalu ditutupkan ke wajahnya. Tidak bisa dia ketemu orang. Dianggap ini gangguan jiwa, juga mungkin dianggap gangguan jin, dicoba dibawa ke psikiater, dicoba juga diruqyah dan lain sebagainya, tidak berdampak. Maka ketika saya waktu itu pengajian di daerah Meri, kemudian saya sampaikan, mohon diperiksa barangkali dari keluarga itu, apakah ayahnya atau ibunya yang sumber asupan makanannya itu berurusan dengan riba. Maka kemudian diakui bahwa ternyata sang bapak bekerja di sebuah kantor yang memang di sana meminjamkan uang lalu kembali dalam jumlah yang lebih besar, yang itu kita kenal dengan riba. Bahasa mudahnya riba itu adalah bertambahnya nilai atau jumlah sebuah uang atau jumlah uang yang tidak disebabkan karena perdagangan. Bertambahnya nilai uang yang tidak disebabkan karena perdagangan atau niaga. Tentu panjenengan mengerti maksudnya. Lalu kemudian setelah sang bapak dengan rela hati merasakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang harus dia bertaubat, berhenti dia dan merubah sumber pendapatannya dengan ikut slab. Slab di sini tuh slab padi yang dibawa sambil berjalan ke tengah kampung menggunakan mesin atau huler. Sejenak setelah itu, sekitar 2 minggu, kami bertemu kembali dan alhamdulillah, keluhan itu pun hilang. Maka jika seseorang berurusan dengan riba, dampaknya terkait dengan gangguan kejiwaan. Dan jika gangguan kejiwaan
bukan karena ujian, tapi dipastikan mungkin karena peringatan atau disebabkan karena adab, maka yang harus diperiksa pertama adalah apakah kita sudah bebas dari riba. Yang pertama. Yang kedua, jika seseorang melakukan kesyirikan, maka yang akan berdampak kepada dirinya sebagaimana diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 31, orang yang syirik, mereka ini seperti jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung dan mereka tidak tahu kemana rimbahnya, dibawa oleh angin. Dan ayat yang lain menjelaskan orang yang melakukan syirik ya sa'idu fis sama, maka hidupnya seperti mendaki ke langit. Apa yang terjadi? Seseorang yang mendaki ke langit, dia kehabisan oksigen. Apa yang terjadi kehabisan oksigen? Urusannya dengan nafas. Maka ada orang yang keluhannya tidak lumrah, fisiknya diperiksa tidak ada persoalan, atau mungkin dalam ranah medis dia tidak ditemukan masalah, tapi masih tetap sesak. Yang diperiksa adalah, sekali lagi, apakah imannya sudah benar, apakah sudah bersih. Saya mengamati pendekar-pendekar yang berurusan dengan ilmu kesaktian, rata-rata memiliki keluhan nafas. Mari berhati-hati, ya itu sama bisa menimpa kepada mereka-mereka yang imannya masih kotor. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan terkait seperti jatuhnya ruh yang disambar oleh burung, diterpa oleh angin, itu adalah gambaran dari hidup yang selalu terpuruk, selalu mendapatkan kesulitan. Apa sebabnya? Tidak lain karena syirik. Saya pernah diundang oleh seorang teman untuk hadir mendatangi rumah temannya dia. Berceritalah satu keluarga itu bahwa semua dari anggota keluarga ini, jika usaha bangkrut, jika di kantor banyak fitnah, jika masih bujang sulit menikah, dan lain sebagainya. Maka karena ini masalahnya cukup kompleks dan semua hampir merasakan, saya sampaikan, saya mau periksa dulu harta yang digunakan ini asalnya dari mana. Ternyata diakui bahwa si bapaknya dulu itu adalah orang yang banyak mengoleksi keris, yang kemudian keris ini dikeramatkan. Karena sebenarnya keris itu jika dianggap sebagai benda biasa tidak ada masalah, dikeramatkan, dan kemudian ada urusan terkait dengan kesyirikan, setengah disembah atau diambil kesaktiannya. Maka kemudian dia melakukan transaksi jual beli. Keris ini dia jual dengan harga yang sangat mahal, dan kemudian uangnya digunakan untuk membeli tanah. Nah, anak-anaknya ini dibesarkan di sana. Modal kehidupannya, modal usahanya banyak diambil dari situ, maka semuanya mendapatkan kesulitan yang merata. Periksa, jika hidup selalu dalam kegagalan, selalu sulit, selalu dalam derita, apalagi kalau kita sudah tahu yang menderita itu ternyata satu keluarga dan anak keturunannya, tidak jauh, biasanya sebabnya karena syirik. Yang berikutnya ingin kami sampaikan, ini lebih mengarah kepada ibu-ibu, bahwa jika ada wanita yang sudah berkeluarga, gangguan kesehatannya berubah-ubah, berganti-ganti, bertubi-tubi, intinya sakitnya terus-menerus, padahal suaminya sehat-sehat saja. Itu biasanya disebabkan karena wanitanya dominan, suka marah-marah, mengatur, berperilaku keras, temperamental. Kenapa? Karena perempuan yang bertabiat seperti itu didoakan celaka oleh para bidadari surga. Bidadari surga menurut hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, la tu'dzim ra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Tidaklah istri-istri di dunia itu menyakiti hati suaminya, kecuali
istri yang di akhirat, istri di akhirat artinya bidadari, mereka ini marah dan lalu kemudian berdoa kepada Allah, qatalakillah, semoga Allah mencelakakan. Nah, kalau dapat doanya bidadari dengan bentuk kecelakaan yang dimaksud ya hidupnya sulit, 2 hari sekali kerokan, nanti masalahnya ada saja, sariawan, hidung tersumbat, telinga berdenging, perut mules, terus berputar-putar. Itu masalahnya biasanya. Wanita-wanita ini adalah wanita pemarah, tidak menghargai suami, atau bahkan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang mendolimi suaminya. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi modal diskusi kita pada esok pagi, yang kali ini video saya buat di jam 1 kurang 20 menit atau jam 00.40 menit, karena ini saya baru pulang dari pengajian. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.